Itu malaka. Cepat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sroyani. Di sini saya akan menjelaskan soal fisika. Dan saya mengambilnya soal-soal dari modul fisika di editorial province di soal 59, 60, 61, 62, dan 63. Baiklah, di sini saya sudah membuat soalnya. 5 soal. Yang pertama itu, perhatikan partikel identik yang jumlahnya tak terhingga. Masing-masing bermuatan Q ditempatkan sepanjang sumbu X pada jarak A, 2A, 3A, 4A dari asal. Berapakah medan listrik di titik asal akibat distribusi ini? Sering digunakan. Untuk penyelesaiannya, untuk menjawab pertanyaan ini, kita dapat menggunakan deret harmonik dan rumus untuk menghitung medan listrik dari distribusi partikel identik. Yang tak terhingga. Yang pertama itu deret harmonik. Deret harmonik adalah deret yang jumlah resiprokal dari bilangan asli. Secara matematis, deret harmonik dapat ditulis sebagai 1/1 ditambah 1/2 ditambah 1/3 ditambah 1/4 ditambah seterusnya sama dengan sigma 1/6. Deret harmonik ini konvergen ke nilai pi kuadrat per 6. Medan listrik dari distribusi partikel identik. Jika kita memiliki partikel identik yang bermuatan Q dan ditempatkan sepanjang sumbu X pada jarak A, 2A, 3A, 4A, dan seterusnya, maka medan listrik di titik asal dapat dihitung menggunakan rumus E sama dengan K/Q per A kuadrat dalam kurung 1 tambah 1/2 kuadrat ditambah 1/3 kuadrat ditambah 1/4 kuadrat tambah seterusnya. Perhatikan bahwa deret dalam kurung adalah deret harmonik. Dengan menggabungkan dari langkah 1 dan 2, kita dapat menyimpulkan bahwa E sama dengan K/Q per A kuadrat dikali pi kuadrat per 6. Untuk soal yang kedua yaitu, sebuah partikel bermuatan 23,00 Nsih berada di titik asal dan sebuah partikel bermuatan negatif sebesar Q berada di X 50,0 cm. Partikel ketiga bermuatan positif berada dalam keseimbangan di X 520,9 cm. X. Untuk penyelesaiannya, untuk menentukan nilai X, kita dapat menggunakan prinsip keseimbangan gaya elektrostatis pada titik keseimbangan. Gaya elektrostatis yang bekerja pada partikel bermuatan positif harus sama dengan gaya elektrostatis yang bekerja pada partikel bermuatan negatif. Jarak antara partikel pertama dan ketiga adalah Q1 sama dengan 20,9 cm sama dengan 0,2,9 m. Jarak antara partikel kedua dan ketiga adalah Q2 sama dengan X2 sama dengan 50,0 cm sama dengan 0,500 m. Kita dapat menggunakan hukum Coulomb untuk menentukan gaya yang bekerja pada partikel. F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Di mana F adalah gaya elektrostatik, K adalah gaya konstanta Coulomb, atau K sama dengan 8,99 X 10 pangkat 9 Nm kuadrat per C kuadrat. Untuk Q1 dan Q2 adalah besarnya muatan kedua partikel,
dan R adalah jarak antara kedua partikel. Kita tahu bahwa gaya pada partikel ketiga yang disebabkan oleh partikel pertama dan partikel kedua harus seimbang. Jadi, kita dapat menyusun persamaan sebagai berikut. K dikali 23,00 NC dikali Q sama dengan 0,209 kuadrat. Sama dengan K dikali Q per 0,500 kuadrat. Kita dapat menyelesaikan persamaan ini untuk mencari nilai X terlebih dahulu. Konversi muatan partikel pertama ke kolom. 23,00 NC sama dengan 23,00 X 10 pangkat negatif 9 C. Sekarang kita bisa menyusun dan menyelesaikan persamaan untuk menentukan nilai X. F sama dengan 8,99 X 10 pangkat 9 ditambah 8,99 X 10 pangkat 9 dikali 23,00 X 10 pangkat 9 ditambah dikali 550,0 diper 0,209 M dikali 0,500 M. Jadi F sama dengan 1,00 Newton. Jadi Q adalah 1,00 Newton. Untuk soal yang keempat yaitu sebuah balok kecil bermassa M dan muatan Q ditempatkan pada bidang miring berinsulasi tanpa gesekan dengan sudut delta seperti pada gambar P2 3.61. Medan listrik diterapkan sejajar dengan bidang miring. A. Tentukan besaran medan listrik yang memungkinkan balok tetap diam. Dan B. Jika M sama dengan 5,40 gram. Q sama dengan negatif 7,00 NC dan delta sama dengan 25,0 derajat. Tentukan besaran dan arah medan listrik yang memungkinkan balok tetap berada pada bidang miring. Untuk penyelesaiannya yaitu untuk A, mencari ekspresi untuk besarnya medan listrik yang membuat blok tetap diam di atas bidang miring. Pada kondisi blok tetap diam di atas bidang miring, terdapat 3 gaya yang bekerja pada blok. Yang pertama, gaya berat atau MG yang arahnya vertikal ke bawah, gaya normal N yang arahnya tegak lurus bidang miring, dan yang ketiga, gaya listrik FE sama dengan QE yang artinya sejajar bidang miring. Untuk blok tetap diam, resultan gaya harus 0, sehingga sigma Fx sama dengan QE kurang Mg sin delta sama dengan 0. E sama dengan Mg kali sin delta diper Q. B. Menghitung besarnya medan listrik dengan nilai yang diberikan. Diketahui M sama dengan 5,40 X 10 pangkat negatif 3 kg. Q sama dengan 7,00 X 10 pangkat negatif 6 C. Delta sama dengan 25,0 derajat. Untuk mensubstitusikan nilai-nilai ini ke dalam persamaan, E sama dengan 5,40 X 10 pangkat negatif 3 kg dikali 9,8 M per S kuadrat dikali sin 25,0 derajat diper 7,00 X 10 pangkat 6 C. E sama dengan 1,08 X 10 pangkat 3 N per C. Jadi, besarnya medan listrik yang membuat blok tetap diam di atas bidang miring adalah 1,08 X 10 pangkat negatif 3 N per C dengan arah sejajar bidang miring.
Untuk soal yang keempat yaitu sebuah bola kecil bermuatan Q1 sama dengan 0,800 Nc digantung di ujung pegas seperti pada gambar di atas, yaitu pada gambar A. Ketika bola kecil lain yang bermuatan Q2 sama dengan negatif 0,600 Nc ditahan di bawah bola pertama seperti pada gambar B, pegas merenggak sejauh D sama dengan 3,50 cm dari panjang aslinya dan mencapai posisi setimbang. Baru dengan jarak antara muatan R sama dengan 5,00 cm. Berapa konstanta gaya pegas? Untuk penyelesaiannya yaitu menggunakan hukum Coulomb. Gaya tarik-menarik antara dua muatan diberikan oleh F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. F sama dengan K dikali D, K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat sama dengan K dikali D. K sama dengan K dikali 0,0800 X 10 pangkat 6 dikali negatif 0,600 X 10 dipangkat 6 dipangkat negatif 6 per 0,05 kuadrat. K sama dengan 1,6 X 10 pangkat 10 N per M. Jadi konstanta pegas adalah 1,6 X 10 pangkat 10 N per M. Nah, untuk soal yang kelima, garis muatan dimulai dari X sama dengan tambah X0 dan memanjang hingga positif terhingga. Kedapatan muatan linear adalah Y sama dengan Y0 X0 per X, dengan Y0 adalah sebuah konstanta. Tentukan kekuatan medan listrik di titik asal. Untuk penyelesaiannya, kekuatan medan listrik di titik asal adalah 0. Untuk penjelasannya, dalam soal ini kita diminta untuk menentukan kuat medan listrik di titik asal. Kuat medan listrik di titik asal dapat dihitung dengan menggunakan hukum Coulomb yang menyatakan bahwa kuat medan listrik E di suatu titik adalah sama dengan jumlah kontribusi dari semua muatan di sekitar titik tersebut. Dalam kasus ini, kita memiliki garis muatan yang dimulai dari X sama dengan negatif Q0, X0, dan memanjang sehingga positif tak terhingga. Kedapatan muatan linear adalah Y sama dengan Y0, X0 per X, dengan Y0 adalah sebuah konstanta. Namun, karena garis muatan ini memanjang sehingga positif terhingga, maka kontribusi dari setiap bagian garis muatan terhadap kuat medan listrik di titik asal akan saling meniadakan. Oleh karena itu, kuat medan listrik di titik asal adalah 0. Jadi, kuat medan listrik di titik asal adalah 0. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.